Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa. Saudara-saudara, sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini adalah tuntunan Roh Kudus-Mu. Ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada saat ini adalah guided by the word atau dituntun oleh firman. Di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22, di sana dalam satu perikop ini berbicara tentang orang muda yang kaya. Di ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ellen White dia menuliskan bahwa orang muda yang menanyakan pertanyaan ini adalah seorang penghulu. Ia amat kaya dan menjabat satu kedudukan yang penuh tanggung jawab. Sehingga ketika Yesus datang meneruskan perjalanannya, orang muda ini, dia menyusul dia. Bukan hanya itu, dia berlari untuk mendapatkan Yesus sambil bertelut di kakinya. Dan dia menanyakan dengan ketulusan dan kesungguh-sungguhan pertanyaan yang begitu penting bagi jiwanya. Apa yang dia tanyakan? "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di ayatnya yang ke-18, Yesus menjawab, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Orang muda itu berkata, "Apa yang harus aku turuti? Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Saudaraku yang kekasih, ketika mendengar pernyataan dari Yesus sehubungan dengan apa yang harus dilakukan, orang muda ini katakan, "Saya adalah seorang yang tulus mengikuti akan semua perintah Tuhan. Saya tidak membunuh, saya tidak berzina, apalagi mencuri. Saya adalah orang yang paling kaya." Saudaraku yang kekasih, dengan lantang orang muda ini mencoba untuk membenarkan dirinya. Dan memang itulah realita. Memang dia sudah lakukan di dalam kehidupannya. Namun masih ada sesuatu yang tersimpan di dalam kehidupannya, yang masih mengganjal dalam kehidupannya, sehingga dia datang memberanikan diri. Apa yang masih kurang agar aku boleh memperoleh hidup yang kekal? Di ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus, menjadi satu tantangan terberat bagi orang muda yang kaya ini. Dia telah melakukan perintah Tuhan, dia menuruti akan hukum-hukum Tuhan, tetapi masih ada satu yang belum dia lakukan yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu. Oke, engkau telah melakukan perintah Allah, engkau telah melakukan hukum Allah, tetapi kalau engkau mau sempurna, pergilah, jual segala milikmu, berikan kepada orang lain, dan yang terakhir, follow me, ikutlah aku. Saudaraku yang kekasih, ayatnya yang ke-22, ketika orang muda mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman dari orang muda ini terkadang pun menjadi pengalaman kehidupan kita. Terkadang kita berpikir, kita merasa bahwa kita sudah melakukan akan apa yang Tuhan perintahkan. Kita menurut akan Alkitab, kita menurut akan kebenaran, kita berbakti pada hari Sabat, kita memberikan perpuluhan,
kita mengasihi orang lain, kita mungkin tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang terbesar di dalam kehidupan kita yang Allah rindu agar kita berikan kepadanya, yaitu setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuannya bahwa ia telah memelihara hukum Allah adalah suatu penipuan. Ia menunjukkan bahwa kekayaan merupakan ilahnya. Ia tidak dapat memelihara hukum Allah selama dunia diutamakan dalam kasih-Nya. Ia mengasihi pemberian Allah lebih daripada mengasihi Sang Pemberi. Kristus telah menawarkan kepada orang muda itu persekutuan dengan Dia. Ikutlah aku. Tetapi Juru Selamat tidak terlalu berarti baginya sebagaimana pentingnya namanya sendiri di antara manusia atau miliknya. Saudaraku yang kekasih, meninggalkan hartanya di dunia yang kelihatan itu untuk mencari harta sorga yang tidak kelihatan merupakan satu resiko yang terlalu besar. Ia menolak tawaran hidup kekal dan ia pergi, dan sejak saat itu dunialah yang disembahnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nyonya White menuliskan selanjutnya, beribu-ribu orang sedang melalui ujian berat ini sambil menimbang Kristus atau dunia, dan banyak orang memilih dunia. Ini menjadi tantangan untuk kita semua, saudara-saudara. Di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Kita harus berlaku adil. Yang kedua, kita harus mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Orang muda yang kaya ini, dia tidak berlaku adil. Kenapa? Apa yang Tuhan suruh dia lakukan, dia tidak mau lakukan oleh karena kekayaan dan harta yang dia miliki. Kedua, dia tidak mencintai kesetiaan oleh karena dia lebih mencintai dirinya sendiri. Dia lebih mencintai kekayaannya. Dia lebih mencintai hartanya daripada kekayaan sorga yang Tuhan siapkan bagi dia. Yang ketiga, dia juga tidak hidup dengan rendah hati. Kalau dia memiliki roh kerendahan hati, maka saat Yesus katakan, pergi, jual apa yang menjadi milikmu, bagikan kepada orang-orang miskin, dengan rendah hati dia akan lakukan. Tetapi oleh karena dia memiliki ego yang tinggi, dia merasa dia adalah orang yang paling kaya saat itu, dia tidak lakukan hal tersebut. Dan akhirnya yang dia lakukan, dia tanpa mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dituntun oleh firman adalah mereka yang mau mengutamakan Tuhan dibandingkan dengan harta dunia, dibandingkan dengan kekayaan, dibandingkan dengan popularitas yang hanya sementara saja. Kutipan terakhir di dalam The Call to Stand Apart, halaman 69, Nyonya White menuliskan seperti ini. Kita hidup dalam masa paling genting dalam sejarah dunia ini. Nasib orang banyak di bumi yang sesak ini akan diputuskan. Kesejahteraan masa depan kita sendiri dan juga keselamatan jiwa-jiwa yang lain bergantung pada jalan yang sekarang kita kejar. Kita perlu dituntun oleh roh kebenaran. Setiap pengikut Kristus harus dengan sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki aku perbuat? Seperti pertanyaan dari orang muda tadi, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nyonya White menuliskan selanjutnya, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa, dengan berdoa, dan untuk banyak merenungkan firman-Nya, terutama pada bagian sehubungan dengan penghakiman. Kita sekarang harus mencari pengalaman yang mendalam dan hidup dalam hal-hal Allah. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Peristiwa yang sangat penting sedang terjadi di sekitar kita. Kita sedang berada di atas tanah setan yang mempesona. Jangan tidur para pengawal Allah. Musuh sedang mengintai. Bersiap kapan saja saat engkau menjadi lemah dan mengantuk, ia akan menerkammu dan menjadikanmu mangsanya. Saudaraku yang kekasih,
Biarlah firman ini boleh menolong kita, boleh mengubahkan kehidupan kita kepada satu hal yang lebih penting, yaitu mengikuti firman Tuhan, meneladani apa yang Dia perintahkan, dan kita akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan datang pada doa pada saat ini, saudara-saudara. Kita bersyukur kabar baik di Amerika Selatan. Mereka mengadakan seperti yang telah terjadi selama 50 tahun terakhir, di mana mereka boleh mengadakan evangelisasi. Walaupun dalam COVID-19, mereka membuat satu tema online, yaitu cinta yang ditulis dengan darah. Dan program-program yang sangat baik, yaitu untuk anak-anak remaja dan dewasa. Kita doakan agar penginjilan kreatif ini boleh berjalan dengan baik. Dan 5 pokok doa yang kita akan doakan. Yang pertama, kita akan doakan agar program Divisi Amerika Selatan ini bisa berkembang dan pekerjaan Tuhan di sana boleh bertumbuh dengan baik. Kedua, kita berdoa agar kita boleh menggunakan waktu ekstra untuk belajar firman Tuhan, bahkan berdoa kepada Tuhan bersama dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Yang ketiga, kita berdoa agar umat-umat Tuhan tetap setia untuk mengembalikan persepuluhan dan persembahan walaupun di situasi sulit seperti ini. Yang keempat, kita berdoa agar mereka yang masih menyiapkan pembayaran-pembayaran tagihan untuk menyediakan juga makanan, tantangan ekonomi yang terjadi saat ini akibat COVID-19, kita berdoa agar Tuhan menyediakan jalan atau berkat bagi anak-anaknya. Yang kelima, kita berdoa agar pekerjaan Tuhan di Lebanon, Tuhan akan siapkan kebutuhan keuangan mereka, membantu misi gereja di sana untuk maju. Mari saudara-saudara, kita luangkan waktu saat ini, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, waktu yang indah Tuhan telah berikan, kami boleh merenungkan firman. Biarlah saat mana kami mencari firman Tuhan, kami datang dekat dengan Tuhan. Itu artinya kami boleh mengutamakan akan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut perintah Tuhan, mempraktekkan di dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh membagikan kebenaran kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa. Kami bersyukur oleh karena di Amerika Selatan, pekerjaan Tuhan oleh sebab COVID-19 ini, mereka mendapatkan hal-hal yang baru untuk penginjilan lewat online, untuk menjangkau anak-anak remaja dan orang muda dan orang dewasa. Biarlah pekerjaan ini boleh berjalan dengan baik dan boleh menghasilkan jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi hari Maranatha. Bapa, di dalamnya kami mau berdoa saat ini, biarlah kami boleh menggunakan waktu yang baik untuk Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melibatkan anak-anak kami, orang-orang yang ada di seisi rumah kami, agar kami semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami pun mau berdoa untuk umat-umat Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, walaupun saat ini dalam situasi sulit, kami hanya tinggal di rumah. Namun Bapa, kami terus diimbau agar setiap apa yang Tuhan berkati, berkat-berkat yang Tuhan berikan, kami boleh tetap setia untuk mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Bapa, kami juga berdoa dalam situasi sulit ini, banyak tagihan-tagihan untuk umat-umat Tuhan, bahkan untuk menyiapkan makanan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Namun Bapa, di balik semua ini, kami percaya dengan iman, Tuhan akan menolong kami, memberikan jalan keluar dalam situasi-situasi sulit ini. Dan Bapa, kami mau berdoa, biarlah pekerjaan Tuhan di Lebanon, Tuhan akan berkati, Tuhan campur tangan, agar Tuhan akan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan finansial untuk mereka, sehingga dalam situasi ini mereka pun dapat menjadi berkat di dalam membawakan kabar keselamatan untuk mereka yang membutuhkan akan mempelajari firman Tuhan, khususnya di Lebanon dan sekitarnya. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam situasi-situasi sulit ini, Tuhan akan selalu berkati, Tuhan selalu sertai, baik Bapak Presiden, semua pengambil-pengambil kebijakan yang bekerja di gugus depan untuk memutus mata rantai akan COVID-19 ini, Tuhan campur tangan, agar demikian Bapa, pandemik ini akan segera berakhir, Tuhan akan berkarya, kami pun mendapat kesempatan untuk bekerja, kami boleh melakukan tugas pelayanan, terlebih kami pun boleh beribadah untuk memuliakan nama Tuhan di tempat-tempat ibadah. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Ampuni dosa kami.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pertemuan kita saat ini telah selesai. Tetap semangat, keep healthy, dan biarlah berkat Tuhan akan selalu menyertai kita. Sampai jumpa pada besok hari. Amin.